Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dibektaza Fitri, absen 3. Di sini saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang tragedi Minamata, Jepang. Seringkali ketika kita baru menyadari sesuatu yang buruk sedang terjadi, semuanya sudah terlambat. Itulah situasi di kota Minamata, Jepang sekitar tahun 1956. Ratus ribu warga secara misterius mengalami kelumpuhan, gangguan syaraf, kanker, bahkan sampai berakhirnya kematian. Tidak ada yang mengira kalau penyakit yang sekarang disebut sebagai penyakit Minamata ini disebabkan oleh satu zat beracun bernama merkuri. Teluk Minamata adalah saksi sejarah kelam dan bukti nyata dari dahsyatnya dampak buruk kejahatan manusia dalam menanggulangi pencemaran merkuri. Kini di Indonesia pun menghadapi ancaman pencemaran merkuri, salah satunya dari kegiatan pertambangan emas skala kecil atau PESK. PESK masih mengandalkan merkuri dalam proses ekstraksi emas. Lebih lanjut, limbah merkuri yang dihasilkan dari PESK mengalir ke sumber udara dan bermuara di laut. Imbasnya, hasil tangkapan laut yang kaya nutrisi kini mengandung racun yang berbahaya bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Tidak hanya itu, merkuri yang menguap dari perairan ke udara juga berpotensi merusak organ, pernapasan, dan sistem syaraf secara permanen. Ini semua membuat ancaman merkuri bak bola salju yang tak terelakkan. Bila abai, penyakit Minamata bisa menghantam Indonesia kapan saja. Sejarah penyakit Minamata di Jepang. Keanehan mulai terlihat di pertengahan tahun 1950 ketika banyak kucing yang kejang-kejang dan jatuh ke laut. Tidak lama kemudian, penyakit aneh mulai bermunculan di seluruh penjuru kota. Banyak warga yang mengeluhkan mati rasa sekujur tubuh, kesulitan mendengar dan melihat, serta gemetar pada tangan dan kaki. Beberapa orang bahkan terlihat seperti kurang waras, berteriak tanpa henti, dan kehilangan kendali atas tingkah lakunya. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1956, seorang dokter di Jepang mempublikasikan laporan kasus epidemi yang menyerang sistem syaraf pusat. Ini adalah penemuan resmi pertama yang menandakan munculnya penyakit Minamata yang disebabkan oleh keracunan merkuri. Lebih dari 2.000 orang meninggal dan 17.000 warga harus menghabiskan hidupnya dengan kondisi lumpuh, kerusakan syaraf, kehilangan penglihatan, dan kemampuan berbicara. Merkuri yang ditransfer dari ibu ke janin juga banyak menyebabkan kehamilan. Bayi yang dilahirkan pun harus memiliki kekurangan fisik dan keterbelakangan mental seumur hidup. Ini semua berawal dari pengelolaan limbah merkuri yang buruk oleh Chiso CO Ltd, pabrik pupuk kimia, asam asetat, vinyl klorida, dan plasticizer atau zat peluntur plastik. Betapa tidak, sekitar 200-600 ton limbah pembuangan begitu saja ke Teluk Minamata sejak tahun 1932. Merkuri ini kemudian bereaksi dengan bakteri di dalam ikan-ikan yang terpapar dan bertransformasi menjadi bentuk merkuri yang paling berbahaya, yaitu metil merkuri atau merkuri organik. Penduduk Minamata yang sebagian besar nelayan mengonsumsi ikan dari Teluk Minamata hampir setiap hari. Tanpa disadari, ikan yang tadinya menyehatkan berubah menjadi racun yang mematikan. Warga yang tidak menerima tuntutan Chiso CO, alhasil pihak perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar 2 miliar yen per tahun untuk biaya terapi dan ongkos berobat. Angka itu tidak ada artinya, malah penderitaan yang harus dialami warga yang terdampak atas desakan pemerintah. Chiso CO akhirnya menghentikan produksi asam asetatnya pada tahun 1968. Gejala penyakit Minamata dan pencegahannya. Sayangnya, penyakit Minamata tidak bisa langsung terdeteksi setelah tubuh terpapar merkuri. Butuh waktu 6-10 tahun untuk penyakit ini mulai menampakkan keganasannya. Bila hal ini telah terjadi, tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyembuhkannya. Ada beberapa gejala umum yang harus diwaspadai. Di antaranya, pertama, kejang otot, 2, mati rasa di tangan dan kaki, 3, otot melemah, 4, penglihatan menyempit, gangguan bicara dan pendengaran meski tidak bisa diobati. Penyakit Minamata bisa dicegah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencegah pencegahan konsumsi ikan besar dengan kadar merkuri tinggi seperti hiu, kerapu, makarel, dan tuna. Sebaliknya, pilihlah jenis ikan atau makanan laut merkuri rendah seperti mujair, lele, salmon, teri, dan udang. Hamparan pula untuk lebih berhati-hati saat mengonsumsi ikan laut yang berukuran lebih besar dari telapak tangan, karena semakin besar ukurannya, semakin besar pula kadar merkurinya.
Nah, itulah penjelasan dan sejarah mengenai tragedi Minamata di Jepang. Mohon maaf dari saya ketika saya belibet atau berbelit-belit dalam menjelaskan. Mohon maaf sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.